I flip her over, hit it from the back, cause she likes that. I'm writing lyrics like a poetry, she writes back. The things she's never done before, she's down to try that. She got a price tag, only I could buy that. Flip her now, she's on her back, cause she likes that. I'm writing lyrics like a poetry, she writes back. The things she's never done before, she's down to try that. She got a price tag, only I could buy that. Halo teman-teman semua, kembali bersama gue Rizwan di channel Dede Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Teman wawancara gue kali ini udah lama kenalnya, main bareng, kerja bareng, udah semuanya lah, ya kan? Tapi tidur bareng nggak, Teng? Jangan, bahaya. Kali ini kita ditemani sama Bapak Andre Irawan. Apa kabar, Teng? Baik, Teng. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini kita akan membahas mobil di belakang kita ini, M46 yang jarang ditemui di Indonesia, yaitu M46 Wagon atau biasa disebut M46 Touring. Touring. Bener ya? Bener. Iya kan? Nah, sebelum kita masuk nih ke obrolan bersama Bapak Andre dan mobil M46 Touringnya, jangan lupa Bapak sih, Teng? Ya karena lu udah agak berumur kan, jadi gua harus bilangnya Bapak. Mas Andre biar dia lebih muda, jadi gue panggil Mas aja ya kan. Jadi sebelum kita bahas nih mobil Mas Andre, jangan lupa untuk support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen. Dan buat teman-teman semua nih yang mau, kemarin ada beberapa orang yang nanya, ini beli di mana? Nah langsung aja kalian kunjungi ke Engine Block Table Indonesia, itu ada di Instagramnya, bisa langsung cek dan order meja otomotif banget ini, gitu. V6 loh bro. V6. Magellan ya? Iya, tapi pistonnya 4. Harusnya 6 ya. Oke. Lu nawar ya? Nawar. Makanya dikasih 4 doang. Ketahuan, Teng. Nah, Teng. Ya. Ini kan mobil jarang banget ada di sini. Iya dong, kebanyakan sedan gitulah. Nah, pertama kali ini sebelum kita masuk tentang mobilnya nih, ini mobil tahun berapa, Teng? Sama kan kalau E46 ini ada berbagai macam serinya gitu. Nah, ini M46 tahun berapa dan serinya apa? Ini M46 325 2002 yang udah facelift gitu kan. Kalau yang belum facelift kan beda desain sama desain agak turun dia ya. Sama headlamp juga beda. Kebetulan gue nih 2002 325 M Sport. M Sport. Nah, ngomongin masalah M Sport, bedanya apa sih sama yang normal? Kan kalau misalnya biasanya kalau 325 berarti kan si displacement dari si mesinnya, ya kan? Nah, kalau si M Sport ini bedanya apa? Di aksesoris sih ya, kayak di bumper depan belakang udah M, terus juga jok udah Alcantara. Oh. Iya, asli itu udah bedanya? Iya. Aslinya kan kulit. Aslinya kulit, ya kan? sama ada juga yang fabric biasa gitu. 318 yang touring biasanya fabric tuh. Oh, dengan spek yang paling rendah tuh fabric biasanya? Iya, ini udah electric seat. Terus Alcantara, enggak emang bukan M Sport ya tadi nanya, jadi sombong. Udah Teng, nggak usah disebutin, ntar gue dibilang Jumawa. Nah, jadi Alcantara dalamnya ya. Yang membedakan itu tadi sih, kalau dari bagian luar dengan sudah dilengkapi sama body kit si M-nya, iya kan? Betul. Sama kalau dalaman electric seat dan si bahannya sudah Alcantara. Lampu juga ada proyektor. Oh, nah. Lampu proyektor ini hanya ada di 325 M Sport. Kebetulan gue ngambil yang udah full spec di sananya udah full spec. Kan gue beli itu bisa milih yang mobil second mau yang speknya kayak gimana. Nah gue nyari yang udah mentoknya di mana. Dan kebetulan pas di negara yang gue ngambil ini, kalau mobil di atas 2500 cc atau cc di iya bener di atas 2500 cc itu nggak boleh ada sunroof. Oh. Demi alasan keamanan. Iya, demi alasan keamanan bener ya, karena cc-nya besar ya. Kalau ngomongin masalah sunroof kan bisa dibilang si atapnya ada sasis flexnya nih. Betul. Karena nggak semuanya di satu bagian atap nih, ada kacanya. Jadi ada kasus yang beberapa yang lagi belok-belok pecah si kacanya karena ketekan-tekan dari kanan kiri dari sasis flex dari mobil tersebut kali ya. Betul, apalagi ini kan mobil emang buat ngangkut barang kan aslinya, buat kapasitas bagasinya lebih dari mobil sedan. Bukan, gitu. iya bukan ngangkut barang. Kalau ngangkut barang banget mobil bak jadinya ya. Barang pasir. Kayak ini ya benar, groceries ya nggak? Groceries. Iya kan buat belanja, buat keluarga. Emang bapak ini bapak keluarga banget.
Bagus. Ini berarti 2002 325 M Sport. M Sport. Iya kan? Nah, ngomongin masalah si mobilnya tersebut jarang gitu yang ini. Gimana cara pertama kali lu dapet mobil ini dan keadaannya kayak gimana? Untuk keadaan sih gue bilang superb banget ya buat hitungan mobil dari 2002, gue beli di tahun 2018. Oh ya 2018 ambil ya? Iya, kilometer memang agak tinggi, berarti itu 45.000. Sombong beneran nih, kalau yang ini sombong beneran nih. 45.000, mobil kayak baru, warnanya juga silver. Oh silver? Silver. Oke. Terus mobil juga ini bagasi paling belakang itu juga masih ditutupin plastik waktu itu beli. Waduh, jadi benar-benar nggak pernah dipakai tuh bagasi belakang. Jarang Atau dipakai, orangnya ya. ya karena dia sayang, ya dibiarin aja di plastik ini. Jadi kalau bawa barang pun bagasinya nggak kenapa-napa gitu kali ya? Gue sih nggak tahu sejarahnya gimana karena gue beli ini di auction, gitu di auction. Jadi gue cuma lihat kondisi mobil, oke ya. Nah, akhirnya. kalau ngomongin masalah si BMW Wagon ini, si M46 ini, kenapa lu milih platform mobil ini? Kebetulan gue sama istri tuh seneng banget. Mobil pertama kita pas nikah itu M46 318 sedan gitu. Terus sedikit cerita aja, mobil ini sebenarnya nih mas kawin buat istri gue. Mewah Pak, Mas Andre ini bener-bener mas kawinnya. Biasanya kalau yang lain ya dengan mas kawin tersebut, nah ini tersebut dengan itu biasa kalau lu lagi nikah gitu nggak nyebutin nomor sasis, nomor mesin gitu ya. Dengan mas kawin, dengan BMW M46, dengan nomor sasis, nomor Enggak lah Teng. Justru pas gue lagi nikah itu kondisi ekonomi lagi kurang oke banget gitu. Sampai gue tuh cuma ngasih mas kawin itu sekadarnya lah gitu. Yang menurut gue hanya sebagai pemenuh syarat dalam agama gue untuk pernikahan. Nah, mobil ini pun gue gak langsung beli pas selesai nikah gitu. Karena selesai pernikahan pun kondisi juga masih sulit, gue juga masih berjuang. Cuman pernah gue terucap ke istri gue, suatu saat nanti gue akan beliin M3 bukannya wagon. keren. Gue akan beliin M3. Itu sih menurut gue ucapan doa itu bener ya. Benar. Gue cuman asal ngomong, tiba pada saat waktu 4 tahun berlalu, gue dapet kesempatan. Memang kesempatannya juga menurut gue luar biasa gitu. Gue ada beberapa kenal temen yang ya udah lu mau apa gitu, mobil gue kasih harga oke. Nah dia nawarin waktu itu M3 M46 biru. M3 M46 berarti bukan wagon nih ya? Bukan. Oke. Singkat cerita kata istri, aku nggak mau deh, aku kayaknya maunya wagon biar nanti kalau kita pergi sama anak-anak semua masih bisa ikut. Benar. Dan mobil juga kayak lebih jarang di sini. Akhirnya singkat cerita gua pilihlah mobil ini. Dengan pilihan tadinya si M46 M3 itu. Iya, bini gua nggak mau. Dengan pertimbangan seperti itu. Iya. Ya bener sih kalau ngomongin masalah jarang dan lebih ya bisa dipakai kemana-mana juga kali ya kalau dengan mobil dengan keluarga ya. Dan bini gua waktu itu gua nyangka masih gue cuman omongan belaka doang. Yang cuman ngayal gitu loh, kayak waktu itu kita ya kayak lu lah di istri lu lagi sambil makan malam cerita. Iya. Asal angin lalu. Iya. Yang menurut gue lagi serius nih gitu, cuman dia masih anggap angin lalu gitu. Terus akhirnya mobil itu bisa kebeli, sampai mobil baru dia kaget. Ternyata beneran dibeli. Berarti lu nikah 2014? Yes. Ya kan? 4 tahun berlalu baru lu ngambil mobil 2018. ini. Berarti pertimbangannya memang lo memang pengennya platformnya si BMW ini? Iya. Ya kan? Oh, oke. Nah, ngomongin masalah biru, karena gue tahu dari lama Volvo biru segala macam biru. Kenapa lu suka banget warna biru, Teng? Menurut gue gitu, waktu itu juga tempat kita bikin event juga dari merah gue rubah jadi biru kan, padahal perusahaannya itu identik dengan merah. Cuman bagi gue biru itu membawa apa ya, sesuatu yang kalem adem gitu, enak dipandang mata. Dan ketika gue pakai warna mobil biru pasti selalu pecah. Asik. Sama kayak bannya waktu itu pas jalan-jalan sama gue naik Volvo, dia pecah beneran bannya. Iya, kayak Volvo itu ya. Sebenarnya kemarin tuh gue mau ngobrol masalah Volvo sama Mas Andre, tapi Mas Andre kemarin Volvo lagi berhalangan, jadi pas ini ternyata mobil ini juga ceritanya panjang. Nanti mungkin kalau lu semua yang
ngikutin Mas Andre dari dulu, dia punya 850 ya Teng? 850. 850, mungkin nanti kalau ada yang kalian mau dengar cerita tentang 850 nya kalian komen aja biar Mas Andre lihat, nanti kita ngobrol lagi masalah si 850 nya. Siap. Karena gitu ceritanya panjang banget tuh mobil dengan mengalami berbagai macam ganti gaya tuh ya beli. Betul. Iya nggak sih? Iya, seperti Dari zaman BTCC. dulu. Iya, dari zaman dulu berbagai macam gaya tuh dicobain. Iya. Nah, ngomongin masalah gaya nih Teng, dengan lo platformnya BMW, terus semuanya warna biru, lu kenapa milih gaya seperti ini? Gaya seperti ini sebenarnya sih cuma pengen nyenengin istri sih. Tetap bisa fungsional banget mobilnya ya? Iya, iya, karena istri itu emang dia bilang aku pengen punya mobil warnanya begini, ini begini, ini begini, ini begini, termasuk pemilihan velg ini pun dia sendiri yang nego sama tukang velg teman kita di Kampung Melayu. Iya, yang bukanya. Biasanya agak lemah kalau sama perempuan. Iya. Jadi mending negonya sama perempuan aja. Iya. Jadi itu pun agak sulit ya karena jam bukanya dia biarpun dia di Indonesia tapi jam bukanya mengikuti Saudi Arabia. Jadi ketika dia jam 6 ternyata jam 6 sana Teng. Iya, gue udah datang jadi 6 sore. Gak bisa nyalahin. Ternyata jam 10 malam. Kok gini di Jeddah baru jam 6 nih tadi ya. Mudah-mudahan orangnya nonton. Antik biar emang dia sadar. antik, kalau satu itu antik benar. Nah jadi semua ini dia kecuali jok. Yang dia komplain ini cuma jok. Semua dia yang mau kayak gini kecuali jok, termasuk dari warna, pemilihan velg, semua segala macam. Nah, ini teman-teman nih, kan tadinya mobilnya warna silver, dicat jadi warna biru ini. Ini birunya apa Teng? Biru apa? Warnanya ini Laguna Seca Blue. Jadi birunya ini dari M3 yang tadi kita mau beli. Itu M3 yang kita mau beli, kebetulan juga ditambah di bengkel ada customer nabrak warnanya yang sama. Cocok Sisa deh buat nyontoh catnya gitu. Dikirain Pak, catnya habis 3 kilo. Banyak juga ya Pak ya, sama mobil saya satu nih. Nah, kebetulan nih, buat teman-teman yang ada di, lu di Jakarta Timur ya Teng jatuhnya ya? Jakarta Timur ya, Jalan Raya Bogor ya bener ya? Enggak, sekarang udah di Kalisari belakangnya Kopassus. Oh, di Kalisari. Nah, jadi kalau buat teman-teman di Jakarta Timur, lu mau ngecat mobil, ataupun tadi gue juga ngobrol ternyata Mas Andre ini bisa ngecat motor juga, bisa datang ke apa namanya? MDA Garuda Motorsport. MDA Garuda Motorsport. Nah, ini ngecatnya di sana dan lu harus tahu ya teman-teman ya. Ini mobil kelihatannya standar. Ternyata udah banyak perubahan bodi ya Teng ya? Iya. Apa aja Teng yang lu rubah dari bodi ini? Terutama bagian belakang di quarter panel belakang itu radius sama wide body. Radius sama wide body? Iya, karena ini velgnya dari bapak itu dikasihnya M3 spec. Oke. Iya, 9,5, 10,5 M3 spec pas dipasang, alhamdulillah kalau nggak di wide body keluar 3 jari di belakang. So banyak juga ya 3 jari. Kata Mamat nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, yang penting laku. Nggak apa-apa kan punya bengkel, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Dan kebetulan juga bini gue udah ngebet benar gitu sama velg ini. Jadi pas ke Mamat pun dipasang velg depan dulu. Belakang kaleng. Belakang masih pakai Apex waktu itu. Juga belakang kaleng. Kayak orang narkoba jadinya ya. Kalau belakang belang gitu jadinya. Nah, jadi di depan doang nih. Kalau depan fit, Teng. Fit sih karena ini depan kebetulan speknya sama sama velg sebelumnya, cuman beda ring aja, sebelumnya 18 ini 19. Ini kalau spek velgnya 19, 9,5, 10,5. Nah, kalau si M3 sendiri offsetnya berapa, Teng? Gue lupa ya. Tapi kecil yang belakang. Kecil, ini M2 ya, sorry M2. Depan itu agresif, belakang itu masuk 38 kalau nggak salah belakang. Oh, depannya yang agresif, Iya. keluar depannya. Iya. Nah, ngomongin masalah si white body nih teman-teman nih, lu harus lihat dari bodinya itu belakang lebih bener-bener natural. Gua tadi aja sampai, oh ini di white gitu. Jadi di white. Ini di white dan di radius. Iya, 3 cm ke atas. 3 cm. Iya, kalau lu lihat biasanya BMW kan ini sama kayak 36 kan. Iya benar-benar. Agak Belakangnya nungging. agak nungging. Benar. Makanya tadi Aldi bilang, Mas mobil kok belakang agak nungging? Sebenarnya lebih parah lagi sebelumnya nunggingnya seperti ini. Karena gua orang yang maunya depan sama belakang pendek itu harus sama, nggak mau belakang lebih nyelup. Betul. Jadi gua radius. Kenapa cuma 3 cm Mas? Masih agak nungging. Pengen lebih lagi, cuma jatuhnya nanti mobil kayak jam dinding gitu, oval gini. Jadi kayak telur. Iya. Dilihatnya nggak bagus. Bener. Maksimal segini, terus gue discuss juga sama tukang las, ini berapa kali bongkar udah. Gitu. Pengerjaan 3-4 bulan buat fit yang seperti ini, bisa dipakai keluar kota, berlima nggak gesrot. Cakep.
Tapi gue setuju sih, Teng. Soalnya gini, ngomongin masalah BMW ini, menurut gue aja pribadi, di mobil M46, E36 itu memang mobilnya harusnya agak nungging sedikit. Iya. Boleh dipapas, menurut gue kayak yang E36 abu-abu tuh, gue papas, gue radius, tapi gue tetap ada nunggingnya sedikit, karena itu salah satu ciri khas kali ya. Yes. Dari si basic mobil dari E36 M46 ini tetap harus ada nunggingnya. Jadi kalau diratain, waktu itu sempat gue lihat, malah dia agak aneh. Mobil jadi kayak bongkok. Bener. Jadi kelihatan banget nih kalau belakangnya tuh dihabisin gitu. Saat kayak gini mobilnya tetap kelihatannya ya seperti standar aja, seperti bawaannya gitu. Tapi ternyata udah 3 cm. Kalau 3 cm berarti mapas si bumper juga ya berarti ya? Bumper. Kelihatan kalau di detailin itu kelihatan bumper lama-lama makin kecil di ujungnya nato. Tapi ya itu teman-teman, kalau ngomongin masalah white body atau radius, ya kalian harus datang ke bengkel yang bener-bener bisa dan punya taste. Jadi jadinya enak. Iya. Iya nggak sih, fitmentnya tetap proper, bisa masuk, tapi bodinya tidak terlalu jauh dari si body standarnya. Iya. Nah, kalau suspensi nih Teng nih, kita ngomongin masalah kaki dulu. Tadi body udah, suspensi pakai apa Teng? Pakai, karena gue nggak mampu beli yang ori, jadi gue beli KW aja. Ini Jumawa lagi jatuhnya nih. Ya beli yang ori, yang KW. Ini bukan berarti palsu ya teman-teman ya, tapi emang mereknya KW Suspension. Ini pakai KW yang mana? Fitri. Fitri, bener. KW Fitri. Gue kalau ngerasain si suspensi itu benar-benar masih enak banget ya. Iya, alhamdulillah ya, enak. masih enak banget ya. Iya. Dengan pendek segini nggak ada gesrot. Iya. Dan ini mobil gue dipakai buat reki. Jadi kalau kebetulan gue ikut rally juga kan. Jadi mobil survei kalau di tarmac gue pakai ini. Oh ya? Iya. Jadi waktu di Mekarta waktunya lebih cepat. Gue kan ngetes pakai mobil rally gue sama ngetes pakai ini. Bedanya bisa sampai 8 detik. Cepetan ini dari mobil Cepetan rally. ini. Jadi kata co-driver gue, navigator gue bilang lebih baik kita pakai ini, pakai AC enak. Dibanding pakai mobil? Dibanding pakai Lancer gue Galaxy. Mobil rally-nya? Mobil rally. Enggak ada kepikiran pakai ini rally. Berarti 8 detik Jack, 8 detik jauh. 8 detik jauh, 8 detik. Mungkin karena dia juga remnya juga lebih, sama bannya tapaknya lebih lebar. Oh iya benar. Iya, lebih nge-grip juga ya. Makanya di bawah sini waktu itu sempat gua repair, gua nggak tahu ada overjam itu kena bridge. Overjam di bridge kena di sini. Agak benar-benar ini surveinya agak lumayan dalam juga ya. Ya. Polin. Sambil sedikit gua sarkas sih, karena banyak yang bilang mobil gua potongan. Kalau gua potongan pas kena kayak gitu bubar pasti. Enggak nih teman-teman, ini bukan fan trend ya, basicnya emang benar. Mantap ya Teng ya. Opel Kadett. Opel Kadett. Mas Danet dia yang ngomong, Mas Danet ya, bukan saya ya. Nah ini ngomongin, oh ya tadi kita suspensi pakai KW, kita belum bahas masalah bannya nih Teng. Iya. Ini ban pakai Advanova, ukurannya berapa Teng? Depan itu 235. 35, belakang 265 30. 265 30 di belakang di lebar 10,5, 235 35 di lebar 9,5. Iya, jadi emang agak narik dikit karena gua nggak mau terlalu nguping banget sih untuk. Tapi bener sih, jadinya fittingnya juga enak sih. Iya, makanya banyak yang bilang Mas Airsus ya karena terlalu mepet kan fittingan nih gua ya. Fittingan mepet ini karena berkat bolak-balik dibongkar dalam. Iya. Jadi lu bisa tipis banget dan nggak ada gesrot. Iya, dan bentuk shape-nya juga ketika orang lihat juga tetap wagon pada normalnya. Suspensi udah kita bahas, ban dan velg udah kita bahas. Rem nih Teng. Iya. Ini rem udah ganti. Ini pakai apa dan ukurannya berapa? AP ini AP 355, belakang tuh pakainya pakai M46 yang 330. Oh, jadi depannya pakai AP Racing 355. Ini 6 pot 355. Belakangnya pakai originalnya 330. Ini sesuai sama settingan mobil balap sih sebenarnya. Gue ngikutin di mobil yang buat isom. Udah enak kayak gini, nggak perlu BBK depan belakang aja, buat race udah cukup gitu. Jadi kayak overrated aja, lu harus pakai BBK depan belakang buat apa kalau mobil ini cuma buat fungsional harian. Dan gue cuman bukan pengen secara estetik sih, lebih ke karena ini mobil pakai keluar kota juga, pengeremannya itu enak banget sih gitu. Apalagi mobil udah oversize rim, menurut gua bawa keluarga muatan lebih banyak, pasti gua akan bukan buat gaya ya, tapi butuh remnya lebih kuat, cengkramannya lebih kuat ya. Iya. Karena itu berpengaruh ya, oversize rim, terus lo ada
bawaan berat itu remnya pun kerjanya lebih keras dibanding seharusnya. Betul sekali. Jadi gue emang benar-benar fungsional. Ya buat gaya memang ada, cuman itu nomor kesekian. Nomor satunya mobil ini emang gue pakai buat keluarga. Iya. Jadi tetap nih mobilnya enak dilihat, enak dipakai dan tetap sesuai sama konsepnya. Nah ini yang paling penting nih teman-teman nih. Jadi benar juga kata Mas Andre tadi, menurut gue nggak cukup dengan big brake kit depan doang, nggak usah depan belakang. Ya karena emang tujuannya untuk supaya remnya bisa lebih enak aja. Kalau bisa pakai aftermarket atau pakai OEM dari 330 belakang, nggak usah pakai big brake kit depan belakang. Iya, sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Toh juga bisa ketutup kok kalau kita pakai velg yang pas. Benar. Nah ngomongin masalah si rem belakang 330, jauh nggak Teng? Diameternya dengan si bawaan dari si 325 ini? Kebetulan kemarin gue dapat kayak punya 318 apa gimana apa, gue juga bingung gitu. Tromol? Enggak. Disc brake juga, cuman ukurannya kecil gitu. Tromol kayak nguk ada gitunya. Lo tromol ya belakangnya. Dia kecil banget belakangnya. Iya, agak kecil, sini lebih gede dikit. Iya. Plug and play? Plug and play. Enak ya? Enak. Bisa langsung ganti plug and play dengan spek yang lebih tinggi gitu. Ya kan soalnya BMW kan dengan cc yang lebih gede pasti mereka memikirkan si pengeremannya juga nih. Iya. Jadi enak banget, sama kayak Jurek waktu itu tanyain, dia pakai OEM BMW dari yang serinya lebih tinggi. Betul. Gitu. Yang dimana dia ngomong sih kalau gitu kampasnya lebih gampang dicari. Yes. Spare-partnya gampang dicari. Betul dia bilang. sekali. Jadi sama fungsionalnya tetap dapat. Iya. Remnya tetap kuat ngeremnya gitu. Benar sih, benar. Si engine ini, si 325 ini lu biarin standar atau ada yang lu upgrade atau lu nggak, tapi kan kita ngomongnya tadi 45.000 ya. Berarti keadaan mesinnya sebenarnya saat lu dapat pun Seger banget. masih bagus banget. Bagus banget. Jadi gue sempat bongkar setengah. Oke. Setengah ke atas gue bongkar, sistem pendinginan gue cek lagi semua, karena biasanya mobil kilometer rendah bukan jaminan untuk Benar. mobil tuh stay on good condition, benar. korosi gitu apa semua segala macem. Akhirnya gue lihat di sini masih bagus semua, terus paling gue ganti kayak coil gue pakai Dinan, terus filter udara, terus sama strut bar gue tambahin, sama apa lagi ya, udah itu doang. Coil Dinan. Dinan itu merek lucu ya. Itu Dinan itu salah satu tuner aftermarket dari BMW juga ya Tanya? Iya, betul. Iya, coil Dinan. Berarti itu lebih gede apinya atau gimana? Kebetulan Lebih stabil atau? teman gue waktu itu dijual murah aja. Gue mau jujur aja, Teng. Iya, Bukan mau gaya-gayaan. Kalau iya, teman gue waktu itu nggak jual murah, gue paling semua standar. Benar. Karena mesin sehat ini 325, gue lawan teman-teman gue yang 3000 pun, walaupun mereka sedan ya, gue masih bisa kena kok. 36 dan 328 gue masih bisa kena kok. Dengan si mesin ini? Iya, sehat kok ini. Sehat banget sih. Iya benar juga. Nah tadi benar, gue setuju sama Mas Andre tadi ngomongnya. Mobil yang kilometer rendah itu belum tentu bagus juga, dan mobil yang kilometer tinggi juga belum tentu jelek. Yes. Bener gak sih? Bener. Berarti kalau kilometer tinggi lo kan dipakai terus, berarti mobil lo harus dalam keadaan yang prima terus. Yes. Karena harus bisa diandalkan, bener gak sih? Bener. Tapi juga ada juga yang kilometer tinggi ya memang dipakai aja. Jadi udah mulai bonyok, ada juga, tapi nggak sedikit juga mobil yang kilometer tinggi itu memang keadaannya prima, karena ya mungkin mobil satu-satunya. Iya. Oh iya, Teng, gue lupa. Yang justru gue malah banyak perbaiki dulu di kaki-kaki karena mungkin banyak diem mobilnya. Oh, apa aja Teng yang diperbaikin? Arem, airnya sekalian gue ganti kan, waktu Kenapa busing-busing. Oh, busing-busing doang? Iya, busing-busing gitu. Lower arm gue ganti sekalian, terus lahar roda gue ganti part-partnya. Yang depan udah mulai. Wow. Karena mungkin dia diem iya, terus. Iya, benar. Gitu, makanya itu akhirnya gue bongkar semua tuh. Iya sih. Malah banyak PR gue di kaki-kaki, makanya sekalian waktu itu beberapa busing gue ganti sekarang pakai hard race kan. Iya. Oh, udah pakai hard race semua, busing-busingnya? Iya. Nah, ngomongin masalah busing hard race nih Teng nih. Ini lu pakai yang standar atau yang pakai yang apa? Gue pakai, betul waktu itu gue mau pakai standar. Cuman menurut gue nih mobil gue mau pakai coilover nantinya gitu. Akhirnya gue pakai yang hardened gitu. Hardened rubber berarti ya. Nah, ada perubahan nggak Teng dari kenyamanan berkendara ataupun kenyamanan lah, atau bunyi-bunyi atau apa segala macam? Bunyi. Kayak tadi kan pas belok tek gitu.
tetap ada bunyi-bunyi ya? Tetap ada bunyi. Jadi harus tetap disemprot-semprot terus. Iya, karena memang itu sih kekurangannya ya kalau Iya, harden rubber ya. Terus secara bantingnya juga kalau kita lewatin speed bump itu berasa banget. Cuma karena kebetulan nih KW ngeredamnya juga lebih enak. Tapi dibanding busing standar ini benar-benar Lebih stiff. lebih stiff sama sensitif banget. Oh. Sensitif, lebih sensitif. Iya. Tapi ya itu lifetime-nya lebih panjang. Lifetime lebih panjang, terus juga menurut gua lebih presisi ketika lu spuring. Oh ya? Mm-mm. Oh. Precise banget gitu, yang menurut gue sih gokil sih gitu. Tapi ya itu si tadi kekurangannya tadi tertutup lah dengan si yang plus yang tadi lu harapkan dari memang mobil ini lebih sensitif, lebih ya lu karena biasa buat balap juga, lu pakai balap, jadi lu lebih senang mobil yang memang kadang-kadang ada orang yang ngomong keras, sebenarnya bukan keras sih ya, tapi stiff. Beda kalau keras sama stiff. Beda. Jadi ini cerita juga nih tentang istri gue waktu itu dikasih Honda Jazz langsung dijual nggak mau karena beda stiffnya sama mobil Eropa. Lebih baik katanya gue pakai mobil tua aja deh tahun 2000 tapi lebih nyaman di bawahnya gitu. Terlalu gini juga nggak enak ya kan, mobilnya malah nggak stabil ya kan jadinya kan. Gue sih indikator satu, anak gue tidur di belakang berarti mobil enak. Bener. Atau nggak capek banget anak lo? Enggak sih. Bisa main. Soalnya ngomong masalah enak, anak gue bisa tidur di pandem. Menurut gue pandem kagak enak, berisik anak gue tidur aja. Oh capek. Bukan masalah mobilnya. Kalau lu sih kebangetan, Teng. Gue ngeliat story lu ngajak istri lu naik pandem. Gue bawaannya pengen minjemin ini aja, Teng. Tapi anak gue seneng banget ya karena bapaknya punya itu sih. Jadi kalau saya itu abis lu berisik kan, disuka. Dia nggak enak sama bapaknya. Main dia WA gue. Anjing kemarin dia WA gue. Nah ini sebelum kita jalan ke si interior nih yang tadi lo bilang istri lo nggak suka, ada yang lo mau tambahin nggak di velg atau kaki-kaki? Velg, gue cuma mau nambahin aja sih. Emang T37 nggak pernah salah. Tapi maafin BBS yang banyak salahnya nih. Gue ngomong gini, Teng, maksudnya gini, orang tuh terlalu stereotip terhadap sesuatu tuh berlebihan gitu. Dalam satu modifikasi, kita harus sedikit terbuka lah. T37 bagus di mana aja boleh, benar, gue juga 100% setuju. Bukan berarti merek lain juga nggak akan masuk, karena orang tersebut berkomentar mungkin dia nggak pernah tahu dulu semua mobil akan bagus pakai Brabus Mono 3. Sombong. Dulu juga pakai nih, lu dipakai di mana? Di Mantara Cakra. Cakra, benar. Dan semua orang juga pasti nggak akan tahu kalau semua mobil bagus pakai yang KRS. Oh iya. Bener dong. Jadi mobil itu sama kayak kita pakai outfit gitu. Gimana kita cari padu padannya. Gue sebenarnya cuma pengen ngomong itu aja. Kita bangun mobil itu ya kebetulan merek kayak gitu apa semua segala. Gue pengen ngegoreng kayak BBS Senin harga naik nih gara-gara Mas Andre atau apa. Gue cuma pengen melepas stereotip kalau kita tuh bangun mobil harus lihat juga nih padu padannya seperti apa. Terkadang karena gue juga dulu sayang gue nggak bawa Volvo gitu, karena Volvo gue dari dulu tuh mainnya velg TW gue mainin, Valkyrie gue mainin, dan TW juga berapa kali gue mainin. Yang penting adalah kita cara padu padannya gitu. Mobil itu kan kita semua orang pasti ada kesempatannya, ada waktunya gitu. Iya benar. Belum memang waktunya, gue nggak ada duit, ya bukan berarti lu pakai TW juga nggak bisa fitment, bener nggak? Asal bisa fitmentnya benar, masangnya benar di mobil dengan misalnya mobil kebanyakan kotaknya lu pakai velgnya modelnya apa, mesh atau apa, bisa bagus juga kok gitu. Iya. Mungkin gue nggak akan didengar kalau gue pakai velg TW gitu, makanya gue. Tapi ini asli kan? Alhamdulillah. Enggak, kirain ada yang nanya gitu, Teng. Ada. Ada. Kurang jauh mainnya berarti. Gue juga bingung, Teng, karena dia main ada juga, Teng. Ada, Teng. Bingung sih gue. Bingung, Teng, gitu. Maksud gue ya, gue cuma pengen janganlah kayak gitu. Kadang-kadang kan karena gue banyak nemuin customer di bengkel yang tahu lah grassrootsnya seperti apa, orang yang baru main modif kayak gimana gitu, Teng. Ya nggak apa-apa lu pakai TW gitu. Bahkan buat datang ke acara lu mereka suka pada, gue bilang enggak kok gitu. Anak-anak itu yang penting elunya gitu. Iya benar. Bukan mobil, benar nggak, Teng? Karena nggak semua message itu tersampaikan dengan baik. Kayak kemarin gue ngasih komen lu masalah Elite Showcase yang terakhir,
mungkin lu bisa bilang berapa persen yang message-nya sampai yang kayak gue sampein ke lu, bahwa Eli tuh pengen nunjukin lu dari A sampai Z ada di situ. Iya benar. Pengennya emang seperti itu sih. Iya. Jadi nggak mengkotak-kotakan lah. Iya. Jatuhnya. Tergantung orang punya perspektif dalam modifikasi itu seperti apa. Itu yang kadang-kadang gue nggak suka. Lu harus punya ini, bisa main sama ini, semua lu bisa main kok gitu. Itu sih yang bergeser sih, Teng. Iya. Itu yang sangat amat bergeser menurut gua. Dari zaman-zaman kita zaman dulu main, ya lu mobil lu mobil lu cakep, tapi lu nongkrong elonya. Yes. Tapi sekarang kan yang dijual mobilnya, Teng, bukan orangnya. Ya itu sih yang menurut gue kenapa gue jadi malas senang nongkrong. Bener gak sih? Iya. Ya sekarang yang dijual mobilnya. Dulu lu pakai mobil apapun asal elonya nongkrong, asal elonya main. Karena zaman dulu kan kita mungkin di sosial media belum ada saat itu. Yes. Jadi ya memang lu main, lu harus nice. Yes. Karena kalau enggak lu nggak akan diterima Yes. di lingkungan itu, gitu. Menurut gua ya. Yeah. Kalau sekarang lu mobil lu harus nice. Ya, attitude lu nanti. Nanti, yang penting lu nice dulu. Iya, baru orang-orang pada mau, oh iya nih mobilnya ini segala macam. Yeah. Dulu karena kita mainnya ya dari tongkrongan sini, malaman dikit ke sini, lu harus bisa nice orangnya. Yes. Lu bisa, jadi lu bisa diterima di tongkrongan itu. Kalau enggak ya lu nggak punya teman. Gitu. Menurut gua sih itu yang bergeser. Dia itu jadi apa ya? Lu jadi kayak pakai kacamata kuda, lu harus berpikir, oh velg yang bagus ini. Oh temenan yang bagus sama si ini. Oh modifikasi yang itu. Semua luas kali. Iya. Dunia itu terlalu luas untuk lu pikir untuk dengan segmennya yang cuma segini doang. Iya benar. Gitu. Itu Aja sih musik mungkin yang gue cuma mau lurusin. Gue bukan mau ngegoreng. Gue justru ngegoreng itu karena banyak orang yang malah mikirnya gue ngegoreng, ya udah gue sekalianin aja. tapi gini nih, ini juga ada beberapa orang juga yang gue posting Genio gitu, terus dia bilang jangan digoreng dulu ya mas, saya belum sempet nih kebeli Genio. Gue tidak bermaksud ngegoreng, enggak, gimana ya Teng ya? Gue ngedanain mobil itu karena gue suka. Kalau emang gue ngegoreng, gue akan jual lagi dengan cepat. Ya. Iya nggak sih? Orang gue nikmatin kok gitu. Kalau gue emang mau ngegoreng, gue rapihin bentaran, gue jual dengan harga tinggi. Kalah sama M-Transfer berhasil. Iya, tapi kalau itu emang kadang-kadang suka kalah. Iya, kadang-kadang gue suka kalah. Ya, ini juga gue sebenarnya kalau nggak ada bini gue yang nahan-nahan juga kalah. Cuman kan kita bangun bener-bener perspektifnya itu dari hati. Benar. Gue mau nikmatin, mau dipakai nongkrong enggak ya syukur, mau dipakai juga ya gue nikmatin bener-bener buat gue pakai gitu. Iya benar. Bukan buat katanya Mas Andri biar eksis ya. Kalau buat gue eksis setiap hari gue nongkrong kali. Iya benar. Oke, lanjut. Kita lanjut nih ke interior. Interior. Apa aja Teng yang udah diganti di mobil ini di sisi interior? Interior semua masih standar bawaannya kecuali jok depan aja ganti. Jok depan, lu pakai apa jok depan? Pakai Recaro Sportster CS. Nah, ngomongin Recaro Sportster CS. CS itu apa sih Teng? Kental. Enggak, itu apa sih nama panjangnya gue nggak tahu kemarin. Pokoknya beda di bentuk atau beda di jahitan atau di bahan? Bentuk kayaknya. Bentuk ya? Iya. Iya, kalau teman-teman ada yang bisa benerin langsung ada di komen aja. Gue nggak mau tahu, netizen sekarang lebih canggih. Jadi ini hanya si Recaro Sportster. Kenapa istri lu nggak suka Recaro Sportster? Padahal gue duduk di Sportster enak banget loh. Dia mendem, Teng. Joknya tinggi banget sih emang sih. Mendem, karena gue emang sukanya duduknya mendem kan. Iya. Nah akhirnya solusinya adalah gue ganti relnya dari Recaro kemarin itu gue beli udah mahal, bikin sendiri di bengkel biar lebih sedikit tinggi. Kenapa nggak lu belangin Teng kanan kiri? Tapi agak jelek sih kalau di mobil Eropa ya. Iya. Kalau di mobil Jepang emang ya kalau ngomongin buat mungkin Mas Andre juga dari gara-gara suka balap, lu balap apa aja Teng? Isom iya, rally iya. Lu kan pasti pendek banget kan? Iya. Biar lo feelingnya lebih enak gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin ya Teng ya. Ini kan karena mobil ini jarang di pasaran atau segala macam. Nah, untungnya kan lo dapetin mobil ini dalam keadaan yang mint condition ya, dengan kilometernya nggak banyak segala macam. Perbaikan juga minor banget di mobil ini. Lo ada ini nggak sih Teng? Kayak ngomongin masalah ini kan mobil jarang. Lu white body, lu segala macam. Ada nggak sih kayak ada yang nanya nggak sih kenapa nggak lu biarin standar aja?
Kenapa nggak lu biarin stok aja mobil ini? Kenapa lu mesti lu black si fender belakangnya gitu? Ada nggak sih? Selain dari ini ya, mungkin adalah salah satu dari representatif dari bengkel ya. Gitu. Kalau gue sih semua mobil gue bangun, gue kan ngikutin Rizwan sih karena gue sering lihat di YouTube gitu, katanya bangun mobil tuh untuk kepuasan diri sendiri. Pengen banget gue berkata kasar nih bener-bener. Balik lagi Teng, gue pengen bangun mobil itu sesuai dengan karakter gue sih. Mau itu katanya rare apa semua segala macem. Kalau kita bangunnya oke juga pasti oke lah gitu. Iya sih. Kayak Bronto bangun S2000 menurut gue sih gila berani banget begitu pas terjadinya. Kalau ada 6 gue jempolnya nih. Bukan berarti kita ekstrim kayak gitu kan jadi norak gitu, jadi menurunkan value. Tapi kalau kita bisa, kayak tadi bicara velg lagi, mix and match-nya bisa, cara eksekusinya pas, bukan nggak mungkin untuk menaikkan harga jual mobil itu. Itu yang namanya ngegoreng berarti. Berarti tidak sengaja lo tidak berniat seperti itu dong? Enggak. Iya kan, memang karena lo kepuasan pribadi lo bagus, di appreciate orang, dibayar dengan harga tinggi, itu bukan masalah ngegoreng. Iya. Iya nggak sih? Itu, emang kita pengen aja dengan kayak gitu. Iya, ketika orang bilang itu ngegoreng ya itu masalah lu sama diri lu sendiri aja sih. Lu punya perspektif kayak gitu gitu. Karena ya lu ya sekarang orang bisa menilai karena hanya dari sosial media gitu. Lu harus tahu dulu orang itu kayak gimana. Karakternya seperti apa gitu. Kayak lu kenal gua lama belasan tahun, Rizwan aja yang kenal gua 20 tahun lebih nggak ngomong kayak gitu. Iya. Ya karena itu ya. Mungkin karena baru kenal, Teng. Yes. Ya jadi sekarang kalau menurut gua nih ya itu menjadikan jadinya kalau misalnya mobil bagus dikit abis itu dijualnya mahal jadi nggak goreng, nggak juga. Mungkin ada hal-hal yang tidak terlihat teman-teman nih. Mungkin kayak tadi Mas Andre ngomong ini bongkar pasangnya 4 kali segala macam, itu yang dibeli. 4 bulan Teng, 4 kali. Sorry 4 bulan ya. Itu yang dibeli menurut gua. Dari mulai idenya, dari mulai waktunya, effortnya. Menurut gua itu ya bener dong. itu yang dihargai sama orang. Gitu. Orang yang tidak mau melewati hal itu, jadinya ya udah deh gua beli jadi aja. Nah, harganya mah bukan maksudnya ngegoreng teman-teman. Jadi tapi ya mengapresiasi hasil karya orang. Iya, ini kan kayak karya seni juga kan. Dari kanvas kosong jadi kayak gini. Iya kan benar, jadi seperti itu. Jadi, betul. Ya ngomongin masalah ngegoreng itu sebenarnya kata Mas Andre benar. Dari perspektif orangnya aja mau ngeliatnya dari sisi mana. Iya. Iya kan? Kalau lu mau ya bangun aja sendiri. Waktunya lu tungguin itu setahun 2 tahun. Iya, dengan pengalamannya juga berpengaruh dong. Lu bangun mobil dengan konsep itu harus matang juga dan eksekutornya juga harus benar. Dengan lo di konsepnya sama, eksekutornya beda, belum tentu hasilnya sama. Betul. Iya dong. Betul. Jam terbang. Jam terbang ya. Kalau jam Rolex bisa dibeli kalau kata. Jam terbang yang nggak bisa dibeli. Kurang gini. Jam Rolex. Iya kan. Ya R-nya emang agak beda. Benar. Nah, berarti mobil ini akan stay seperti ini atau lu mau tambahin lagi nih? Ya kalau ada waktunya pasti akan dirubah lagi. Upgrading tapi tetap konsepnya akan seperti ini. Seperti ini engine sih, gue lagi gatel banget. Pakai S. Oh berarti lo mau mewujudkan impian lo sekaligus mengakomodir impian istri lo. Yes. Iya kan, tetap pakai W kan, tapi mesinnya S. Terus Recaro 4. Depan belakang. Recaro 4 lebih ke Jumawa ya jatuhnya ya Teng ya kalau Recaro 4. Karena sport, safety harus buat anak gue juga dong kalau mau safety. LS Teng. LS aja Recaro-nya. Jangan dong. jadi kecil ya belakangnya. Jadinya pas lihat dari depan pas lihat lah ngapa jadi kosong banget gini ya belakangnya. Aneh banget Teng. Iyalah kalau nggak usah dibayangin. Nah jadi buat teman-teman semua nih yang lagi pengen nanti nextnya Mas Andre mau mobilnya kayak gimana ataupun mau gitu Mas Andre silakan aja follow Instagramnya Mas Andre ataupun yang tadi gua bilang mau ngeliat bengkelnya Mas Andre di MDA Garuda Motorsport itu alamatnya di mana Teng? Jalan Kalisari Raya 2. Jalan Kalisari Raya 2. Kalisari Raya 2. Nomor 4. Nomor 4. Oke, bisa langsung cek di Google Maps kali ada ya. Ada MDA Garage namanya. Bisa apa aja? Mau apa? Iya. Ini kalau yang ini bener nih. Ngecat, roll bar, reinforce chassis, benerin mobil kecelakaan atau keguling gitu. Terus juga mau white body, radius,
mau bikin buat off-road, mau bikin buat rally, buat touring, buat drifting. Engine oper sih. Oke, berarti lo body works dan reparasi jatuhnya. Iya, betul. Ya body works kan dengan berbagai macam hal gitu ya. Iya. Oke. Sip. Oke teman-teman semua, nih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen. Dan jangan lupa di official merchandise Elite Indonesia itu kita lagi ada artikel terbaru, bisa cek di Tokopedia-nya dan Shopee-nya di Elite Indonesia. Dan sekali lagi terima kasih banget buat Mas Andre udah meluangkan waktu. Semoga sukses terus di acara-acaranya, di bengkel ya kan, di balapnya ya kan. Isom, rally, balap karung mungkin mau meluaskan. Terakhir gue juara nasional 6 kali lomba makan kerupuk. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Did I